Kak, kita ngapain sih sekarang di sini? Sekarang kami akan mewawancarai beberapa siswa-siswa SMA 19 tentang pelajaran sejarah tahu? Kak, kamu tahu nggak sih apa saja materi yang akan kita wawancarai ini? Aku tahu, yang pertama itu adalah pertempuran Semarang, lalu yang kedua ada pertempuran Bandung Lautan Api, yang ketiga ada pertempuran Ambarawa Magelang, yang keempat ada pertempuran Surabaya, dan yang kelima ada pertempuran Puputan Margarana. Kak, kamu tahu nggak sih apa itu pertempuran Semarang? Setahu aku pertempuran Semarang itu perlawanan antara rakyat Semarang dengan tentara Jepang sih. Tapi itu belum terlalu jelas penjelasan aku. Ayo kita cari siswa-siswa SMA 19 yuk. Ayo. Ayo kita cari yuk. Ayo. Mana ya? Mana ya? Itu aja tuh. Ayo kita ke sana. Ayo. Halo Kak. Juga. Kalau boleh tahu nih, siapa nama kakak? Nama saya Jennifer. Di sini kami boleh nggak sih Kak bertanya, soalnya tadi teman saya nih menjelaskan tentang pertempuran Semarang, tapi itu kurang jelas. Nah saya itu kurang puas nih sama jawabannya. Apakah kakak tahu apa sih penyebab terjadinya pertempuran Semarang? Ya, saya tahu. Jadi, pertempuran ini dipicu oleh ketegangan antara para pemuda Indonesia dengan tentara Jepang. Setelah adanya kabar bahwa Jepang meracuni persediaan air di RS Purwodadi. Selain itu, adanya juga tekanan dari pihak sekutu untuk mencuti tentara Jepang membuat rakyat Semarang ikut dalam pertempuran tersebut. Begitu. Dan tahu nggak nih, ada juga nih bentuk penghargaan yang diberikan kepada pejuang pertempuran 5 hari di Semarang tersebut. Apa itu? Apa itu Kak? Kami nggak tahu. Nah, jadi untuk mereka ini ngasih penghargaan, dibangunnya sebuah monumen Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini menjadi simbol perlawanan antara rakyat Semarang terhadap Jepang. Itu ya Kak penghargaannya? Iya. Oh iya Kak, pasti, aduh aku lupa. Oh iya Kak, bagaimana sih akhir dari pertempuran Semarang ini? Jadi pertempuran itu berakhir setelah tentara Jepang di bawah pimpinan Mayor Kido itu mundur dan menyerah kepada pihak Indonesia. Nah, jadi setelah berlangsungnya pertempuran selama 5 hari tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak tersebut. Nah, jadi setelah kekalahannya Jepang, kota Semarang itu berhasil dikuasai sepenuhnya oleh para pejuang Indonesia, Kak. Oh gitu. Berarti ya. akhirnya itu Indonesia bisa memiliki kembali ya Iya, wilayah-wilayahnya. Benar, Kak. Makasih ya Kak, maaf ya udah ngeluangin waktunya buat kami. Sama-sama, Makasih ya Kak. udah sharing-sharing ke kami Kak. Nah, itu dia penjelasan dari materi peristiwa pertempuran Semarang. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Des? Yang kedua yaitu adalah materi peristiwa Bandung Lautan Api. By the way, kamu tahu nggak apa itu pertempuran Bandung Lautan Api? Aku udah lupa sih, aku juga kurang tahu. Sekarang kita cari aja yuk satu siswa buat kita tanya-tanya nih. Oke, ayo kita cari. Oh iya, itu ada guys. Salah satu siswa dari SMA 19. Mari kita tanya. Hai Kak. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, kenapa ya? By the way, nama kakaknya siapa? Nama saya Arif dari kelas 12. Oh, kami mau nanya nih Kak tentang pertempuran Bandung Lautan Api. Kakak tahu nggak? Mau tahu, itu salah satu materi sejarah kan? Iya. Oh, Oh iya Kak. Apa sih kronologinya dari pertempuran tersebut? jadi sesuai pengetahuan saya, kronologinya itu ketika Belanda Iya. nggak mau melepaskan koloninya begitu saja. Koloninya itu Indonesia. Nah, jadi Belanda ini memutuskan untuk kembali ke Indonesia dengan dukungan sekutu pada saat itu. Nah, tempatnya itu salah satunya di Bandung. Nah, jadi Belanda itu kembali ke Bandung dan ingin menjajah kembali Indonesia, gitu singkatnya. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih isi ultimatum dari pasukan sekutu terhadap pemerintah Indonesia? Oh, isi ultimatum tersebut ya. Iya. Nah, jadi itu
jadi itu dibuat pada tanggal 12 Oktober. Kemudian isi ultimatum tersebut, jadi pasukan sekutu ini atau pasukan Inggris membuat ultimatum kepada pemerintah Indonesia bahwa pasukan Indonesia ini harus meninggalkan kota Bandung dalam kurun waktu 2 hari atau 48 jam. Nah, mereka juga beralasan kalau keberadaan pasukan Indonesia ini mengancam ketertiban dan keamanan. Jika pasukan Indonesia tidak mendengarkan, maka mereka akan mengambil tindakan militer atau kekerasan gitulah. Oke, gitu. Oke. Nah, sekarang boleh nggak saya bertanya lebih lanjut? Boleh. Nah, apa sih peran sekutu Inggris nih ketika sampai ke wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah Bandung? Oh, jadi pasukan sekutu ini udah sampai kota Bandung. Nah, jadi peran mereka di sana sebenarnya untuk membantu pasukan Indonesia untuk melucuti persenjataan tentara Jepang dan kemudian menahan para tawanan perang Jepang yang telah menyerah pada Perang Dunia Kedua. Nah, gitu singkatnya. Terus selanjutnya nih, setelah peristiwa itu pasti ada dampaknya dong. Dampaknya apa sih dari peristiwa tersebut? Nah, ini tentu saja ada dampaknya ya. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, banyak fasilitas-fasilitas yang rusak ketika dibakar, seperti fasilitas penting atau umum, rumah sakit, gedung pemerintah. Kemudian ada juga nih pengaruh dampak pada sejarah. Kalau kalian tahu lagu Halo Halo Bandung, tahu kan? Iya, tahu. Nah, jadi itu udah bersejarah dan pokoknya peristiwa ini penting lah untuk sejarah Indonesia, gitu. Oh, gitu ya, Kak. Makasih banyak ya, Kak, sudah mengasih kami materi-materi waktunya. Terima kasih ya, Kak. Nah, guys, itu dia penjelasan dari teman kita tadi tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Selanjutnya, kamu tahu nggak sih, Kak, apa materi selanjutnya? Selanjutnya kita akan pergi ke materi pertempuran Ambarawa di Magelang. Kayaknya itu ada deh siswi SMA 19. Mungkin dia tahu. Ayo guys, kita tanya. Halo, Kak. Oh ya, by the way, nama kakaknya siapa ya? Nama aku Nurul Fadilah. Oh, kakak tahu nggak sih tentang pertempuran Ambarawa? Saya tahu, saya pernah belajar juga tentang pertempuran Ambarawa itu. Oh, kalau kakak tahu nih, apa sih awal mula terjadinya pertempuran tersebut? Nah, jadi pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, tentara sekutu Inggris itu datang ke Magelang, datang ke Semarang dengan tujuan membebaskan para tawanan yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Nah, pada awalnya itu kan kedatangan mereka itu disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah kala itu, yaitu Gubernur Wongsonegoro. Tetapi sekutu itu membawa Nica itu mempersenjatai bekas tawanan yang telah dibebaskan tadi. Nah, habis itu kan hal itu kan membuat kemarahan di pihak Indonesia. Nah, setelah itu pada tanggal 2 November 1945 itu Presiden Soekarno sama Brigadir Jenderal Battle itu membuat kesepakatan, Kak. Oh, apa sih isi dari kesepakatan tersebut itu? Saya pengen tahu deh. Oke, kesepakatan yang mereka buat itu ada 12, tapi saya menyebutkan yang intinya aja ya, Kak. Iya. Pertama itu pasukan sekutu tuh tetap boleh berada di dalam Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWU atau Allied Personnel War Interner. Nah, yang kedua itu Jalan Raya Ambarawa dan Magelang terbuka bagi Indonesia dan sekutu. Nah, yang terakhir itu yang ketiga tuh sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Itu sih isi perjanjiannya. Oh, gitu ya. Ya. Tapi kayaknya itu masih ada yang kurang deh ya, Kak. Masih belum lengkap kah itu? Iya, betul sih. Nah, jadi tuh di Ambarawa kan ada, pas perang Ambarawa ada taktik yang dibuat oleh Jenderal Sudirman, Kak. Iya. Kakak tahu nggak sih apa itu taktiknya?
Tahu, yaitu menggunakan taktik gelar supit urang, benar nggak sih? Ya, benar itu. Yang dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman. Nah, dari peristiwa itu terdapat monumen Palagan Ambarawa kan di Jawa Tengah. Terus pada tanggal 15 Desember diperingati hari jadi TNI Angkatan Darat dan Hari Juang Kartika kan? Ya, benar sekali. Oke, Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya dan materinya yang udah Kakak berikan kepada kami berdua. Sama. Makasih ya Kak. Iya. Jadi pada tanggal 25 Oktober 1945, Pia Afnay, singkatan dari Light Force Netherlands East Indies, dari Brigade 49 mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi atau singkatan dari Jenderal Aubertin Walter Shorthand Malabi atau yang biasa dikenal dengan Brigadir Malabi. Pia Afnay menjamin bahwa tidak ada pasukan Belanda yang berani membonceng dan tugas mereka hanya melucuti tentara Jepang. Ternyata Afnay melanggar kesepakatan tersebut dengan berbagai provokasi, diantaranya membebaskan seorang kolonel angkatan laut Belanda saat penyerbuan penjara di Kalisosok, terus menduduki tempat-tempat penting seperti di Tanjung Perak, ke kantor pos besar, gedung Internatio, dan penyebaran pamflet yang berisikan perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang telah dirampas dari tangan tentara Jepang. Gitu ya Kak. Iya. Lalu nih Kak, bagaimana sih respon dari pemerintah Indonesia terhadap provokasi Afnay? Jadi respon pemerintah Indonesia itu tindakan provokasi tersebut telah menghapus kepercayaan pemerintah Republik Indonesia terhadap Afnay. Sehingga pemerintah Republik Indonesia segera memerintahkan para pemuda dan TKR untuk segera bersiap-siap. Pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia melawan Afnay. Tindakan tersebut meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan Afnay di seluruh kota. Lalu Kak, apa sih peran presiden kita ini, yang presiden pertama Soekarno itu terhadap pertempuran tersebut? Jadi awalnya Presiden Soekarno ini dihubungi Komandan Divisi 23 Jenderal Douglas Cyril Haunthorne untuk membantu meredakan serangan pasukan Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno didampingi Muhammad Atta dan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya. Pia Afnay dan pemerintah Republik Indonesia ini mencapai kesepakatan dengan membentuk panitia Oh gitu ya Kak. Iya. Selanjutnya aku boleh bertanya nggak sih kepada kakak-kakaknya? Oh ya, kamu mau bertanya Iya, juga? boleh kan? Oke. Nah, tadi kan Kak Elsa ya sudah menjelaskan nih pertempuran-pertempurannya. Terus nih, apa sih penyebab terjadinya pertempuran Surabaya pada tanggal 29 Oktober sampai tanggal 10 November 1945? Jadi pada tanggal 29 itu belum penyebabnya sih Kak. Jadi pada tanggal 29 itu para pimpinan Indonesia ini mengadakan pertemuan dengan Pia Afnay, di mana Pia Afnay ini diwakilkan oleh Brigadir Malabi untuk mengadakan gencatan senjata. Nah, gencatan senjata ini dilakukan untuk meredakan emosi antara kedua belah pihak ataupun untuk mengurangi korban jiwa dan sebagainya. Terus dari tanggal 29 itu Kak belum selesai karena ada lanjutannya di tanggal 30 Oktober 1945 di mana tiba-tiba terjadinya kabar tewas dengan Brigadir Malabi yang terjadi di Jembatan Merah. Ternyata Brigadir Malabi ini tewas disebabkan oleh salah satu sekutu Indonesia, oleh salah satu rakyat Indonesia, di mana ternyata rakyat Indonesia ini menembak si Brigadir Malabi secara tiba-tiba. Yang menyebabkan itulah Pia Afnay semakin marah, semakin menyulut emosinya dengan rakyat Surabaya. Namun setelah di situ lanjutlah dia ke tanggal 9 November 1945, di mana 9 November 1945 ini Pia Afnay mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya atas kematiannya Brigadir Malabi. Dan mereka itu meminta supaya rakyat Surabaya ini menyetujui ultimatum tersebut dan melaksanakannya. Tetapi ternyata ada pemimpin Indonesia seperti Bung Tomo
tidak menyetujui hal itu karena kata Bung Tomo melalui pidatonya, lebih baik kita mati daripada kita mengorbankan semuanya hanya untuk Pia Afney kayak gitu. Jadi karena hal itulah yang menyebabkan ternyata Pia Afney ini melancarkan ancamannya. Mereka menyerang rakyat Surabaya secara besar-besaran melalui serangan besar. Nah, pada tanggal 9 November 1945, Pia Afney mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya supaya rakyat Surabaya ini dapat memenuhi dan melaksanakannya. Karena ultimatum ini dikeluarkan supaya rakyat Surabaya bertanggung jawab atas kematiannya Brigadir Malabi. Namun ternyata salah satu pimpinan Indonesia seperti Bung Tomo tidak menyetujui ultimatum tersebut. Karena seperti yang dikatakan Bung Tomo melalui orasi-orasinya di radio, lebih baik kita itu mengorbankan apapun itu, mengorbankan semuanya daripada kita melaksanakan ultimatum tersebut. Karena kita tidak mau melaksanakan ultimatum tersebut, akhirnya Pia Afney ini melancarkan ancamannya melalui serangan-serangan besar-besaran, melalui persenjataan berat yang dilakukan dari udara, laut, bahkan dari manapun itu, supaya kita itu jera gitu Kak. Terus bukan berlangsung di situ aja, puncaknya ini di tanggal 10 November 1945, di mana ternyata dari penyerangan besar-besaran itu banyak terjadi sekali kita mengalami kerugian besar-besaran, dan penyerangan itu pun terjadi berlangsung selama 3 minggu, yang akhirnya pun pihak Inggrislah yang memenangkan serangan besar-besaran itu. Oh, sangat mengenaskan ya Kak, sangat kejam juga ya. Terus nih Kak, kan kalau setelah perang pasti kondisinya sangat berantakan, sangat memprihatinkan. Bagaimana sih kondisinya setelah pertempuran itu? Kondisinya sangat menyayangkan sekali ya Kak. Apalagi yang kita tahu pertempuran di Surabaya ini merupakan sejarah yang luar biasa gitu bagi kita. Buat kerusakan-kerusakannya itu banyak melalui bangunan yang banyak yang hancur, atau melalui jalanan yang rusak, ataupun bahkan banyak sekali para pejuang rakyat Indonesia yang tewas di saat pertempuran itu. Kan puncaknya pada tanggal 10 November nih. Berarti banyak dong peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 November itu. Nah, mengapa sih Kak di tanggal 10 November ini diperingati Hari Pahlawan? Nah, pertanyaan kita kan itu, kenapa sih tanggal 10 ini disebut Hari Pahlawan? Jadi dari pertempuran Surabaya inilah yang menunjukkan semangat para pejuang rakyat Indonesia, di mana mereka rela berkorban untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita ini Kak. Maka dengan itulah kita sebagai warga Indonesia ini menyebutkan tanggal 10 November 1945 ini sebagai Hari Pahlawan. Jadi kita selalu mengenang setiap tanggal itu. Oh, jadi begitu ya Kak. Terus berarti Indonesia ini sangat-sangat luar biasa lah ya Kak, Ya, pengorbanannya, rela berkorban, rela tumpah darah untuk Ya, Indonesia. Betul sekali. Nah, makasih ya Kak udah sharing-sharing ke kami berdua, terus bagi waktunya untuk kami berdua juga. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Kami pergi dulu ya. Bye-bye. Kembali. Nah guys, itu dia penjelasan dari teman-teman kita tentang pertempuran apa Kak? Pertempuran di Surabaya. Selanjutnya kita Akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pertempuran Peputan Margarana. ayo guys kita cari orangnya. Jom. Kak, Ada kakak Kak, ini. sini dulu, Kak. Kak ini. Ya, Kak. By the way, nama kakaknya siapa ya? Nama saya Fedinomi, Kak. Boleh minta waktunya bentar? Bu? Boleh. Kakak tahu nggak apa itu Peputan Margarana? Nah, jadi Peputan Margarana itu adalah pertempuran heroik yang terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Bali Tabana, Kak. Oh, Kak, apa sih makna Peputan Margarana dalam konteks sejarah Bali? Nah, jadi Peputan Margarana itu menjadi konteks perjuangan di Bali. Nah, terus gimana sih Kak akhir dari pertempuran tersebut? Nah, jadi akhir dari pertempuran tersebut Kak, I Gusti Nugrarai itu
meninggal dunia dan sebagian besar dari pasukannya. Tetapi rakyat Bali menjadikan I Gusti Ngurah Rai itu menjadi salah satu tokoh yang sangat yang sangat berguna bagi masyarakat di Bali, Kak. Oh gitu ya Kak, tentang materi Puputar Margarana. Makasih banyak ya Kak sudah kasih kami sharing-sharing, bagi waktunya juga. Iya, Kak. Oke, makasih Kak. Makasih ya Kak. Nah, itu dia penjelasan materi-materi kami dari awal hingga akhir tadi. Terima kasih telah menontonnya sampai habis. Bye-bye.